قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Bismillah. Ustaz, saya mohon doanya Ustaz, semoga Allah mengaruniai anak mumpung Ustaz sedang safar Ustaz. Insyaallah antum dibanyakin anak sama Allah, gampang rezeki antum insyaallah. Nabi juga mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya insyaallah, yang mudah-mudahan. Tapi ya harus dicari sebabnya juga. Ya penyebabnya harus dicari, berobat ya, atau mungkin pola hidup sehat ya, berhusnuzon kepada Allah, jangan berburuk sangka, dan yang penting lainnya apa? Mandi hujan. Kok mandi hujan Ustaz? Quran yang bilang ya, barokatu minas sama, berkah dari langit itu menambah jumlah bilangan anaknya ya. Masya Allah. Bagaimana cara mengatasi Islamophobia? Padahal Islam itu indah Ustaz. Ya buktikan dengan tingkah laku. Buktikan dengan tingkah laku. Makanya orang bisa fobia dengan Islam karena melihat orang yang mengatasnamakan dirinya Muslim, nggak mempertontonkan keislaman. Orang fobia. Orang fobia. Islam menakutkan, menegangkan. Timbulnya boring orang. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Fadhal lagi silakan. Untuk tahapan istiqomah baru satu, katanya kan ada 3 tahapan itu yang disampaikan baru satu. Iya, tadi saya sampaikan bab tentang orang bisa beristiqomah dengan sabab yang pertama iman, yang kedua itu memiliki akhlak dan adab, baru bicara ilmu. Sudah saya sampaikan, antum nggak catat tadi berarti ya. Sudah saya sampaikan tadi, antum nggak catat tadi ya. Jadi iman, kemudian adab dan akhlak, kemudian ilmu, baru kita bisa istiqomah. Dan ilmu itu didapat dengan adab yang dikedepankan. Karena boleh jadi ustadznya sama, kajiannya sama, di masjid yang sama, penyampaiannya juga sama, hasilnya beda. Karena wadahnya berbeda. Makanya saya pernah sampaikan nasihat dari Imam Syafi'i, antum kalau nuntut ilmu itu wajib punya 6 hal. 6 hal. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu nggak bakal dapat ilmu kecuali 6 perkara kamu miliki, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, zaka, cerdas. Orang kalau nggak cerdas nggak bakal dapat ilmu. Cerdas maksudnya apa Ustaz? Bukan gampang nangkap ilmu, bukan. Ngerti nuntut ilmu buat apa, itu cerdas. Ana mau kuliah, ambil fakultas ini karena ana pengen begini, cerdas. Karena banyak anak sekarang kuliah, ambil fakultas nggak tahu ikut-ikutan temen. Anak sekarang sekolah buat apa bingung, itu nggak zaka, nggak cerdas itu. Hirsun, kemauan yang kuat ya, harus ustadznya saja dengan tim mau muter Indonesia, diputerin ini sama teman-teman MBI ini, Muslim Baker Indonesia. Bahkan teman-teman MBI yang dari Brebes datang, yang dari Tegal datang, dari Banyumas datang, ya Masya Allah, semangat betul-betul ya, karena memang harus hirsun. Nggak bisa kita kalau nggak punya kemauan keras, nggak bisa. Besok kita di Semarang ada kajian lagi di masjid apa? Di Solo ya, Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ustaz Sofyan Baswedan nanti insyaallah di sana. Belum lagi nanti kita di Dieng juga mampir sebentar kali ya, kajian di sana. Beberapa tempat, insyaallah. Ayo di mana aja kajian. Selama yang disampaikan itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, bismillah. Kemudian yang ketiga, ijtihad. Sungguh-sungguh, bukan cuma kemauan keras, sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh.
Yang keempat, balaghah, bermodal. Jangan nggak punya modal. Antum kan pulpen beli, buku beli, betul? Itu modal. Anak antum sekolah, jangan senang dibantu sama orang. Antum laki, cari rezeki. Kalau sama burung, lagi di lockdown Ustaz, keong di lockdown hidup. Kura-kura di lockdown hidup. Jangan kalah sama cacing, nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya kaki, hidup. Kita punya tangan kaki kok nganggur, aneh gitu loh. Balaghah, cari modal harus. Yang kelima, sahabatul ustad, berteman dengan guru. Cari teman guru, walaupun nggak bisa tiap hari ketemu, ada komunikasi. Sehingga kalau dia nggak tahu, dia tanya gurunya. Pas al-ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Dan yang keenam, yang terakhir apa yang penting? Tulaz zaman, waktu yang lama. Nuntut ilmu itu nggak bisa sebentar, harus bertahun-tahun. Bahkan sampai mau meninggal saja suruh belajar. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati ini la ilaha illallah. Mayit saja suruh la ilaha illallah. Apalagi kita yang hidup belajar tauhid. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, maaf mau nanya Ustaz, bagaimana cara dan nasihat agar hati mantap meninggalkan pekerjaan yang haram serta takut kekurangan rezeki karena pekerjaan yang dulu lebih besar salary-nya, gajinya. Tidak semua orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Itu prinsip. Jadi kalau antum nggak digaji, bukan antum nggak bisa hidup. Antum punya rezeki. Yaqdu khimason wa taruhu bitonan. Itu kan amsal burung. Burung asal mau pergi pagi, ya pergi aja keluar. Antum duduk pinggir jalan aja ada yang ngelemparin duit. Kalau antum nggak malu gitu ya. Apalagi kalau antum mau kerja, ini Indonesia. Ini Indonesia. Udah saya cinta sama negeri ini. Negeri yang gemah ropah loh, jinawi loh. Negeri yang subur makmur. Ini negeri saking suburnya, nanam singkong kebalik numbuh loh, Masya Allah. Ini negeri Masya Allah. Subhanallah. Makanya waktu lagi di Singapura itu ada Garden by the Bay, ada taman di Singapura itu. Di dalamnya itu saya lihat pohonan, batu, binatang punya Indonesia semua itu. Orang Indonesia aja nggak paham itu. Batu kita itu bukan 1-2 bacan itu, bongkahan gunung nggak tanggung-tanggung itu. Di luar negeri itu keret, di kita dibuang-buang, nggak paham kita. Apalagi kalau kita ke Maluku, Tual itu, pasir Tual. Pulau Tual itu pasirnya itu, Masya Allah. Dikeruk ke Cina, bawa kemari jadi kosmetik. Lembutnya pasir dunia itu Tual. Kebayang selaut itu nggak tanggung-tanggung. Garamnya di Madura nggak habis-habis. Bisa kita makan tanpa garam. Kalau kita stop, nggak ada garam, kita impor atau kita jual kita ekspor gitu ya, gemeter orang itu. Kayu kita Masya Allah, ikan kita Masya Allah. Ini negeri asal mau. Coba karena memang kitanya pengennya online terus, ya semuanya serba online, nggak ada usaha lagi, nggak mau macul lagi, ya wes nasib. Akhirnya ada kerusakan. Ya. Makanya saran anak sih Bismillah. Ya sebelum antum resign, antum mulai aja bikin kerjaan apa. Nanti kalau sudah mulai berjalan, resign. Ya syukur kalau bisa berhenti langsung lebih baik. Cuma kan ada waktu, ada butuh tahapan. Mungkin hutang piutang yang diselesaikan atau apa, kita nggak tahu ya. Intinya jangan takut miskin karena Allah. Allah bakal jamin rezeki kita insya Allah. Ya. Allah Akbar. Ustadz, bagaimana cara mengatasi futur
apabila setelah pandemi ini selama 2 tahun jarang ada majelis ilmu, syukran Ustaz. Ada online kan full ya. Agama ini fleksibel loh. Di zaman Rasul itu Quran diketrik di batu, orang bisa hafal Quran. Ditulis di daun-daunan, di pelepah korma, orang bisa hafal. Sampai sekarang dibikin bukunya itu Quran Madinah itu. Atau dibikin di PDF atau di handphone. Ini fleksibelnya agama, Masya Allah. Ketemu langsung sama Ustadz mulazama bisa, talaki langsung bisa, atau online bisa. Agama ini fleksibel sekali. Yang penting tadi, sebelum ilmu antum miliki, baguskan iman, rapikan adab dan akhlak, baru bicara ilmu. Kalau antum belum punya akhlak, belum punya adab, sama orang tua masih galil adab, enggak akur, sama mertua juga enggak akur, sama anak kasar dan lain sebagainya, sama istri juga begitu, istri ngelawan sama suami juga. Nah, 12 ustadz antum datangin satu hari, nggak ada yang bebekas satu juga kalau begitu, karena ilmunya nggak bermanfaat. Ya, Allah. Lagi terakhir, Taib. Ustadz, kumisnya lebat sekali. Bukankah Islam menyuruh tipiskan kumis, panjangkan janggut? Ini kan tipis. Kalau panjang tuh lebih dari bibir. Jadi waksus sawarib waful liha, gunting, jangan sampai melebihi bibir. Kumis anak tebal tapi nggak melebihi bibir. Ya, nah kalau lebih itu yang nggak boleh. Waksus, bukan dikerik habis. Ya, pemahaman anak itu bukan dikerik. Kenapa? Karena Umar Ibn Khattab kalau lagi marah dia tiup kumisnya. Kebayang nggak kalau dikerik apa yang ditiup? Betul? Paham nih? Ya. Jadi waksus, digunting, jangan melebihi bibir. Takutnya sisa makanan jorok. Wahfuliha, diamkan janggut. Janggut dibiarkan. Makanya kalau dibiarin kumis ini udah panjang. Bisa tiap mau ngomong begini, baiklah gitu ya. Jadi kadang-kadang yang komplain kayak ini Anda sekarang nih di IG nih, Instagram, kamera depan, betul? Kalau Anda minum, antum lihat tangan apa nih? Di kamera tangan kiri, ada nyelutuk, Ustadz udah ngerti agama minum tangan kiri. Dia yang nggak bisa handphone berarti orang ini. Kan Ustadz. Ya Allah alam, Allah yahdina insyaallah ya.